Baik, saudara, kita di awal bulan ini kita diajak untuk tema yang berbeda, yaitu temanya adalah The Valley of Refining, The Valley of Refining, lembah pemurnian, lembah pemurnian. Ayatnya diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 7 itu bunyinya begini, bahwa maksud semuanya itu indah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, gini, waktu dikatakan bahwa kenapa lewati lembah pemurnian, kenapa? Karena begini, karena iman kita, coba saudara perhatikan ayatnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. So, poinnya adalah di iman, isunya adalah tentang iman. Nah, terus dijelaskan, kenapa iman ini perlu dimurnikan, kenapa hidup saudara dan saya perlu dimurnikan. Karena begini, iman saudara dan saya lebih berharga daripada emas yang akan hilang begitu aja. Mungkin beberapa dari banyak orang, ya, bukan beberapa, mungkin banyak orang mengikuti perkembangan harga emas, khususnya di Indonesia, bahkan di dunia. Wah, harga emas ini naik, harga emas turun. Dan kemudian beberapa membicarakan bahwa, waduh, kalau tahu bahwa harga emas ini akan naik tinggi seperti ini, berapa waktu yang lalu harusnya saya kumpulkan uang dalam bentuk emas, dan sekarang ini saya bisa lebih banyak dana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa itu menjadi bahan perbincangan? Karena emas ini berharga. Ya, emas ini jadi satu logam yang berharga adalah emas. Kalau misalnya berlian itu lebih kepada permata, ya. Tapi untuk logam itu emas. Tapi ayat ini menjelaskan gini, iman saudara lebih berharga dari emas. Ini kita mesti tangkap dulu. Gitu. Sehingga kalau tadi ada pembicaraan bahwa, waduh, kalau aku dulu beli emas, ya punya uang sekian, kemudian sekarang ini berlipat ganda harganya dan sebagainya, maka aku mungkin bisa lebih kaya. Entah itu dalam tanda petik enggak, saya bisa lebih kaya. Dan saya cuma mau sampaikan kepada saudara bahwa ayat ini meneguhkan saudara ini kaya. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri saudara dan saya yang lebih berharga dari emas yang dikejar banyak orang. Katakan saya kaya. Katakan kamu tuh kaya. Ngerti nggak sih? Kalau kita di sini tuh punya iman, kita duduk di sini, ada iman di dalam kita. Iman kepada Kristus, iman di dalam Kristus, iman dari Kristus, kita punya iman, maka cukup untuk saya berkata, saya kaya. Nah, ayat ini meneguhkan bahwa harta saudara ada di situ. Harta kita bukan emas, perak, permata. Kenapa? Karena emas ini fana. Emas ini satu saat akan habis begitu aja. Ya sekarang mungkin bergolak harganya naik, tapi kita nggak tahu, mungkin turun dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi satu saat saudara akan injak-injak emas. Rumah saudara lantainya emas. Adakah saudara di tempat ini yang kalau masuk rumah orang kemudian bilang, "Ih, lantainya keren ya." Mungkin kita nggak peduli dengan itu. Tapi satu saat lantainya emas dan kita injak-injak aja nih emas nih. Karena dia nilainya di bawah daripada diri kita sendiri. Amen? Gitu. Jadi nanti jangan pulang bahwa saya mau injak Mas Joko gitu, saudara. Bukan itu maksudnya.
Ini penting gitu untuk berkata, Pak, saya bernilai, saya berharga. Kalau kita ngerti ini, kita nggak lower the standard. Kita nggak membuat standar nilai kita menjadi rendah. Apa yang membuat standar nilai kita rendah? Segala sesuatu yang menghancurkan iman. Karena iman saudara dan saya membuat saudara dan saya itu memiliki satu nilai yang sangat berharga dan luar biasa banget. Gitu. Luar biasa sekali. Tapi dosa, perlakuan-perlakuan yang merusak iman, sebenarnya orang itu sedang merendahkan dirinya sendiri. Mungkin lebih enak kalau saya bicara kepada anak muda ya. Khususnya anak muda yang belum menikah, ya, anak gadis semua. Jangan rendahkan dirimu. Hanya dengan menuruti si kampungan itu. Kalau dia lakukan sesuatu yang di luar Tuhan, kampungan kan? Nah, ada beberapa yang ngangguk-ngangguk. Berarti dia setuju. Saya nggak tahu yang lain setuju apa enggak. Ya, berharga. Roh kita berharga, pikiran-pikiran kita bernilai tinggi. Dan saudara kalau cuma mau kaya, saudara punya satu ide yang sangat berharga yang perlu dikeluarkan dalam diri kita. Kalau cuma pengen kaya secara jasmani. Dan secara tubuh, jasmani, ini kita berharga banget. Makanya saya selalu ingatkan kepada anak gadis. Kalau mereka mulai pegang-pegang, bilang gini, hey, aku ini bernilai dan berharga, jangan pegang-pegang sembarangan. Oke? Udah nangkap belum? Udah ya? Karena selama ini manusia dicekoki dengan satu pikiran bahwa saya berharga kalau saya ini hebat, saya berharga kalau pencapaian-pencapaian saya berharga karena saya bisa dilihat orang, saya ini kaya karena harta saya banyak. Keliru, saudara. Nah, kita perlu menyamakan cara pandang Tuhan dengan kita. Baru kita bisa bilang begini, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku berharap, aku berseru. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oke? Baik. Ini cuma prakata aja. Ya saudara ya. Jadi dikatakan begini. Nah, ternyata sesuatu yang berharga ini, yaitu iman, saudara. Karena nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia nggak tanya rumahmu ada berapa, dia nggak tanya mobilmu berapa kali ganti setiap tahun, dia nggak tanya harta benda kita berapa, dia nggak tanya tabungan kita berapa, enggak. Dia cuma bilang gini, imanmu masih ada nggak? Kalau imanmu nggak ada, hancur nilaimu. Jadi kalau kita misalnya melewati sesuatu yang tidak baik, kita mesti mengerti ayat ini sedang memurnikan sesuatu yang berharga di dalam kita. Supaya, kan tadi saya katakan bahwa orang cuma melihat dari cara pandang dunia, saya nggak berharga. Kalau itu, maka yang berharga ini perlu dimurnikan supaya bisa lihat saya berharga. Oke. The value of refining. Ya. Oke, simpan dulu itu. So, kata refining ini kan pemurnian. Nah, mengingatkan saya, dulu saya pernah kerja di satu dunia kerja yang berhubungan dengan yang namanya tempat atau bangunan yang memurnikan, disebut refinery, ya, atau kilang. Nah, ini umumnya ada dua, kilang minyak mentah, minyak bumi, dan atau kilang gula. Itu juga kilang disebutnya, refinery.
prosesnya namanya refining atau pemurnian. Nah, saya pernah kerja di dunia ini. Jadi di tempat saya bekerja ini kita membeli minyak mentah, minyak bumi, minyak mentah yang masih penuh lumpur dan sebagainya, tapi kandungannya sangat tinggi dan ya sudah mulai dipisahkan, tapi masih belum bisa dipakai secara sehari-hari. Ya, pengirimannya tuh bisa 2 juta barrel satu kali kirim dari daerah Arab sana. Satu barrel itu sekitar 159 liter. Jadi satu kali pengiriman itu pakai armada very large kapal tangki yang sangat besar. Ya. Ya, tanker yang sangat besar, very large carrier. Nah, saudara, kemudian dikirim, nah itu tidak dimasukkan ke Indonesia waktu itu, karena Indonesia sendiri kan memproduksi minyak bumi. Nah, tapi gini, yang dibeli adalah minyak bumi ringan, light crude, itu nggak bisa diproses di Indonesia, karena pada waktu itu kilang yang ada di Indonesia hanya bisa memproses heavy crude atau minyak berat. Jadi kita kirim ke Malaysia atau dikirim ke Singapura. Dalam bentuk itu kemudian sampai di Singapura itu diolah, dimurnikan. Jadi tempatnya namanya pemurnian. Kalau sudah lihat gambar ini, yang tangki besar adalah depo penampungannya, bukan pemurnian. Tapi pemurniannya itu ada di belakangnya. Ya. Jadi diolah di sana. Minyak yang mentah diolah, kemudian hasilnya itu ada yang saudara pakai sekarang ini, apakah orang bilang pertalite atau pertalit, atau yang saudara pakai saat ini yang disebut sebagai Pertamax, atau minyak gas orang bilang, atau gas itu sendiri, atau Pertadex dan sebagainya, whatever itu. Jadi yang dikirim adalah barang mentah, yang keluar adalah barang jadi. So kenapa tema kita masuk kepada refining? Supaya Kristen mentah jadi Kristen dewasa. Dari mana orang tahu kedewasaan? Iman. Kalau sedikit-sedikit punya masalah mengeluh dan sebagainya, gimana? Berarti kamu belum dewasa. Karena kedewasaan bisa melihat sesuatu di balik semua peristiwa. Jadi kita bisa melihat begini, ini minyak bumi busuk banget, buruk banget, udah nggak bagus, tapi kita bisa melihat sesuatu yang indah di dalamnya, yang mahal di dalamnya, dan itu perlu dimurnikan. Nah, ini iman saudara dan saya perlu dimurnikan, dikatakan yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. So, kapan orang Kristen memperoleh puji-pujian? Lihat, bukan puji-pujian dari Tuhan. Sudah perhatikan ayatnya, ya. Kalau saya kembali, sudah perhatikan ayatnya, ya. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya cuma mau sampaikan begini, bahwa untuk saudara dipuji-puji oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya itu terlihat kemuliaan Tuhan. Apa sih kemuliaan Tuhan? Orang lihat Yesus dalam saya. Untuk saudara dan saya memperoleh kehormatan dari Tuhan, caranya nggak ada lagi. Dimurnikan. Dan saya cuma mau sampaikan, yang pertama, kalau seseorang menolak pemurnian, maka dia akan keluar dari wilayahnya Tuhan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, suka tidak suka, iman kita dimurnikan. Saya tidak berkata testing, saya tidak berkata diuji, tapi begini, apakah itu pencobaan yang muncul dari kesalahan yang dibuat oleh seseorang, ataukah ujian yang Tuhan kondisikan untuk orang itu melaluinya walaupun dia tidak melakukan kesalahan? Tidak perlu, apakah itu pencobaan,
apakah itu ujian, tapi kita bisa melihat dua perkara ini sebagai pemurnian. Jadi kalau pencobaan itu kan gini, dia diseret oleh keinginan-keinginan, itu dibuai, itu menjadi dosa, dosa dibuai menjadi maut, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas orang itu perlu dimurnikan dong, supaya nggak hidup dalam dosa lagi. Betul kan? Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari manusia, orang Kristen, yang tidak pernah terseret dalam pencobaan-pencobaan seperti itu? Artinya begini, artinya orang itu perlu dimurnikan dong. Nah, pemurnian ini bukan menghancurkan saudara dan saya. Pemurnian ini membuang yang tidak berguna di dalam hidup kita. Satu saat ada seseorang yang pahat 5 wajah dari Presiden Amerika itu di bukit batu yang besar. Saya nggak bawa gambarnya. Jadi 5 presiden Amerika itu besar. Jadi satu wajah itu besarnya bisa segedung ini. Satu wajah itu 5. Kemudian waktu ditanya kepada ahli yang pahat itu, dia bilang bagaimana caranya? Kamu lihat fotonya dan sebagainya. Ya oke, lihat foto. Tapi bagaimana caranya? Dia cuma bilang begini, aku cuma membuang yang tidak perlu. Jadi dari gunung batu yang begini, dibuanglah yang tidak perlu, dibentuk keluar bentuk telinga, bentuk hidung, dan seterusnya. Jadi pemurnian hanya membuang sesuatu yang gak perlu dalam hidup saudara dan saya. Bisakah kita melihat bahwa apa yang perlu dan apa yang tidak perlu? Sehingga kita bisa melepaskan dengan sukacita. Walaupun lewati berbagai masalah. Oke? Ya, kalau saya kembali kepada refining tadi. Bahwa waktu perusahaan tempat saya kerja ini kirim minyak mentah, kita menerima kembali dalam bentuk siap pakai. Tentunya ada perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Saudara, apa yang membuat saudara dan saya berguna di dalam kerajaan Allah? Kalau belum ada, saudara dan saya perlu dimurnikan. Berguna nggak untuk kerajaan Allah? Lebih keras lagi, garam gak asin dibuang dan diinjak. Wow, itu lebih keras lagi. So, bersukacitalah kalau kita dimurnikan. Ya moga-moga Roh Kudus bicara, bukan moga-moga Roh Kudus sih pasti bicara. Moga-moga saudara buka hati untuk Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara, nggak mungkin nggak. Jadi kalau tadi saya mau bilang, moga-moga Roh Kudus bicara, salah saya. Tinggal kita tutup. Aku mau, ya wes. Apa gunanya jadi Kristen? Ih, keras banget ya. Apa gunanya? Cuman kepengen masuk surga? Nggak bisa, saudara. Minggu depan saya akan sampaikan tentang proses pemurnian itu sendiri. Pemurnian muncul kesaksian hidup. Kesaksian hidup membawa kepada keserupaan. Keserupaan memunculkan saudara dan saya sebagai mempelai. Pembahasannya minggu depan. Oke? Istri saya pernah tinggal di satu kota yang banyak ketemu dengan kilang-kilang itu seperti. Itu di Dumai. Jadi kalau saudara pergi ke sana itu dari perusahaannya Caltex, tapi mereka memproduksi minyak ringan. Jadi kalau saudara pergi yang namanya Duri, Minas, Dumai dan sebagainya, itu ketemu dengan kilang. Nah minyak bumi itu dikeluarkan,
Tapi supaya dia tidak terpendam, ya, sehingga terjadi ledakan nanti karena gas itu dikeluarkan, makanya saudara akan lihat di tengah-tengah itu ada seperti cerobong keluar api terus. Itu sengaja supaya nggak terjadi ledakan. Jadi itu semua adalah memproses yang mentah menjadi siap pakai. Wow, keren ya? Siapa yang suka makan roti sini? Oke, cuma sedikit. Siapa yang nggak suka makan roti? Baik, nggak ada juga. Yang suka nggak ada, yang nggak suka nggak ada. Siapa yang nggak pernah makan roti? Yang nggak pernah makan roti. Berarti asumsi saya, karena saudara nggak angkat tangan, saudara pernah makan roti kan? Ya, asumsi saya cocok apa enggak terserah. Tapi saya mau tanya, siapa yang suka makan tepung? Halo? Tepung tidak berguna sebelum diproses menjadi siap untuk dimakan. Kamu berguna nggak untuk kerajaan Allah? Ya, saya nggak mau tanya ke sini. Kalau saudara masih hidup untuk diri saudara sendiri, karena berguna bagi kerajaan Allah, saudara tidak lagi hidup untuk diri saudara. Kita diproses. Banyak orang Kristen diproses untuk datang ibadah aja udah nggak mampu. Itu proses yang paling rendah, paling gampang. Diproses keuangan. Oh iya, murni nggak hati kita ke Tuhan atau hati kita ke uang? Capek deh. Nah, ini kan kilang semua begitu, saudara. Ya. Jadi saya katakan, kenapa mesti dimurnikan? Kenapa orang Kristen mesti dimurnikan? Supaya Kristen kanak-kanak ini menjadi Kristen dewasa. Itu aja. Itu sebabnya berita di sini seringkali nggak enak untuk telinga kita. Saya nggak sampaikan berita tentang korek-korek telinga karena ngantuk semua, tidur gitu, saudara. Saya pernah punya teman yang dia selalu korek telinga dia, teman kuliah saya, anak laki. Dia selalu korek telinga, nggak ada korek kuping itu, dia pakai tusuk gigi, terakhir ketusuk infeksi. Hati-hati loh kalau denger-denger yang ngenak-ngenak kan. Halo. Ya. So kenapa semua harus lewat? Karena Tuhan lihat ada sesuatu yang sangat berharga di dalam diri saudara dan saya. Dan itu perlu dipoles supaya muncul semuanya. Dan Tuhan akan bilang begini, lihat anakku. Kalau masuk ke Ayub gak salah pun disuruh begitu kan. Kita kan masuk dalam perjamuan kudus. Saya cuma mau sampaikan bahwa satu sisi dari perjamuan kudus adalah begini. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amen. Mungkin manusia yang satu melihat manusia yang lain, kemudian mereka mencibir. Tapi saya cuma mau sampaikan, Tuhan melihat berbeda. Oke? Itu sebabnya walaupun manusia masih dalam lumpur dosa, Tuhan udah mati untuk orang itu, untuk manusia semua. Kenapa? Karena manusia begitu berharga. Yang Tuhan lihat itu bukan tampilan semuanya, bukan nanti mati dia dikubur atau dikremasi, habis semuanya. Itu fana. Tapi iman saudara dan saya mempertemukan kita dengan Tuhan. Jadi masalah yang ada dialami oleh banyak orang bukan masalah di mata Tuhan. Tapi waktu iman seseorang goncang,
Tuhan sampai mati dan menyerahkan hidupnya. Hanya untuk itu. Oke? Jadi kalau kita mengerti ini, maka kita mengerti pemurnian adalah rancangan Tuhan. Kalau saya tanya begini, mestinya saya tanya dulu ya, terbalik ini. Tapi kita mesti mengerti. Siapa yang kepingin rancangan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita? Oke. Nah, selama ini kan kita dengar gini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, penuh pengharapan akan masa depan dan sebenarnya. Betul? Oke. Rancangan Tuhan adalah saudara dimurnikan. Jadi, saudara yang angkat tangan, Tuhan lihat kan? Ini dia, aku suka nih. Ya, karena untuk Tuhan bisa pamer ke orang lain. Cuman itu. Jangan ngomong masuk surga, saudara. Iman membawa surga ke bumi. Ya, nah, itu sebabnya dia tebus kita, dia mati, dia disiksa semuanya. Dia kerjain semua. Kalau dia sudah kerjakan semua, dia kejar kita. Kita sudah diberikan iman sebagai benih. Dia kejar kita, saudara. Pemazmur bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi Engkau Tuhan? Ke dunia yang gelap. Enggak. Saudara akan tetap dilewati dalam pemurnian. Begitu ada keputusan-keputusan di luar kebenaran firman, bam, saudara akan masuk dalam pemurnian. Karena pencobaan datang dari sana. Kadang-kadang langit tertutup. Nah, apakah kita tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus? Apakah kita tetap mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan? Kalau masih ragu, perlu masuk lembah pemurnian. Nah, untuk semua itu terjadi, kita bisa belajar dari 3 orang yang disebut Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sebenarnya Sadrah, Mesah, Abednego ini bukan nama Ibrani. Ini nama yang diberikan oleh Nebukadnezar sesuai dengan nama atau bahasa dari bangsa Kasdim. Tapi ada banyak orang yang bangga dengan nama Abednego, yang gak apa-apa lah, itu kan nama. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Setiap orang Kristen akan diperhadapkan dengan menyembah Tuhan atau menyembah yang dia mau dia sembah. Penyembahan adalah membawa seseorang untuk fokus kepada apa yang dia mau, apa yang dia akan dekat, apa yang dia kejar. Orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus, dia akan kejar itu, saudara. Saat itu Nebukadnezar membuat patung yang besar. Kemudian keluarlah perintah bahwa semua orang waktu tanda dibunyikan harus berlutut menyembah patung itu. Kalau enggak, mereka akan dilempar di dalam tungku yang berapi. Artinya gini, dipanggang hidup-hidup. Oke. Kita makan ayam aja dimatiin dulu baru dipanggang kan? Ayam panggang, sate ayam, saudara. Saudara pernah panggang ayam hidup-hidup? Saudara punya ayam, ambil, buka oven, udah nyala, panas banget, 300 derajat, kemudian saudara masukin ayam itu ke dalam. Boom! Gak pernah kan? Mereka akan hidup-hidup dimasukin ke sana. Jadi pemurnian waktu kita masih hidup. Kalau udah mati gak lagi. Nah, masih hidup, masuk tungku berapi. Aduh panas,
Dipisahkan dari yang tidak cocok dengan Tuhan. Cara berpikir kita, kehidupan kita, siapa yang kita kejar, siapa yang kita cari. Dimasukkan untuk gini, hai tinggalkan itu semua. Saudara ingat bagaimana anak muda yang kaya raya. Wow, itu kalau banyak orang tua, ini yang seperti ini, calon menantu hebat. Baik, 10 perintah Allah dia kerjakan, kaya habis. Tuhan bilang begini, dia dimurnikan. Berani gak kamu buang semua itu? Kamu jual semua itu. Kamu berikan kepada orang miskin. Dan ikut aku. Kita gak pernah sampai segitu ya. Halo? Gak pernah kan? Gak pernah. Tuhan ngomong malam-malam waktu sudah tidur dibangunin. Le, do, tangio, bangun. Besok pagi kamu jual lo semua rumahmu. Mobilmu kamu jual. Rekening bankmu kamu cairkan, kasih ke orang miskin, ikut aku. Yang begini, ditengking sama orang itu. Ini bukan Tuhan, pasti syaitan. Tapi ini yang Tuhan buat. Ini yang Tuhan kerjakan. Seseorang akan pergi ke Tuhan dengan hatinya. Nah hatinya ada di mana? Di Mammon kah? Atau di mana? Nah yang seperti begini, waktu orang bilang begini, enggak Tuhan, aku cuma mau ikut kamu. Dimurnikan. Pemurniannya begini, kerjakan firman, semua bangun semua. Enggak enak banget kan? Bahwa kalau di luar daripada kebenaran firman ditinggal semua. Jadi setiap keputusan, hei kamu begini, hei kamu begini, hei kamu bercerai. Hei dengar, itu sesuai Tuhan gak? Kalau gak sesuai Tuhan, najis di mata Tuhan. Tunggu aja tanggal main dia masuk tungku. Atau sudah masuk tungku hidupnya damai sejahteranya hilang terus. Yesus, padamu ku berseru. Enak ya nyanyinya ya. Wah enak ya. Masuk tungku dulu. Ya, itu ini. Sadra Mesabet kok nggak salah kok tiba-tiba diperhadapkan dengan hal itu. Nah, saya cuma mau bilang begini. Waktu mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ragukah mereka bahwa Allahnya sanggup melepaskan? Oke, ragu nggak mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah buktinya mereka tetap nggak mau nyembah patung itu kok. Mereka nggak pernah ragu bahwa Allah yang mereka sembah pasti sanggup melepaskan mereka. Jadi mereka tahu persis bahwa Allah itu sanggup. Tapi waktu mereka berkata seperti ini, kemudian diteruskan dengan maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini satu pernyataan yang mengikat. Ini pernyataan perkataan yang mengikat diri mereka. Mengunci iman mereka untuk tetap teguh. Itu sebabnya perkataan iman, perkataan firman, perkataan tentang seberapa jauh kita mengenal Tuhan seringkali perlu kita sampaikan untuk mengikat diri kita mempertahankan iman. Orang lain cuma lihat itu. Kalau dia seorang suami, istri cuman kepengen lihat itu. Kalau dia seorang istri, suami cuman kepengen lihat itu. Kalau dia anak-anak, anak-anak cuman kepengen lihat orang tuanya ini. Mereka gak butuh yang lain. Ya pagi-pagi. Dan saya cepat ya. Oke, ini direkam ya. Gak apa-apa deh disebut pagi deh. Amen. Jadi puji-pujian ini sebenarnya mengikat kita kan? Kenapa seseorang mau muji Tuhan sambil mengangkat tangan? Itu ekspresi, gak harus angkat tangan, gak. Berdiri, gak harus berdiri, itu ekspresi. Kadang-kadang gini, kadang-kadang berdiri, kadang gak enak tetangga berdiri.
Enggak, hati kita ada di mana, itu aja. Saudara mau duduk, saudara mau tersungkur, mau tiduran, yang penting jangan ngorok, enggak apa-apa. Oke? Amen. Gak bisa senyum lagi ya. Gitu. Ini pernyataan iman. Ya, perhatikan. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi, saudara, itu di ayat 18, saudara perhatikan. Bahwa maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala dan seterusnya. Tetapi seandainya tidak. Nah, jadi Tuhan kadang-kadang bermain dengan tidak menolong saudara dan saya. Oh, kalau dia tolong saudara dan saya hanya untuk memurnikan kita. Itu lebih berharga. Saudara perhatikan Roma 8 ayat 28 yang seringkali diplesetkan pengertiannya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Dengar, lanjutannya adalah bagi mereka yang hidup sesuai dengan rancangan rencananya dan mengasihi Dia. Apa rancangan rencananya? Pemurnian. Amen. Nah, oke, terus ya. Terus. Tapi ini asik kok, asik. Saya baca ini asik banget di Tuhan nih. Rancangannya luar biasa. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini satu pernyataan iman lagi. Walaupun tidak melihat pertolongan Tuhan, walaupun keadaan tidak baik, walaupun keadaan semakin buruk, mereka bilang sekali Yesus tetap Yesus. Dan iman mereka ini mengalahkan situasi yang mereka hadapi. Wow. Pernah dengar firman yang berkata bahwa iman kita mengalahkan dunia? Ya kan? Gitu. Jadi iman saudara dan saya mengalahkan persoalan yang sedang kita hadapi, bukan menyelesaikannya. Kita tetap bisa berjalan di atas persoalan, kita bisa berjalan di atas masalah, kita bisa berjalan. Tapi iman kita menginjak-injak itu semua. Kekristenan ini loh. Yang Tuhan bilang gini, lihat anakku, dia seperti ini. Tuhan dia babak belur loh. Oh iya, dia babak belur. Tetapi dia tidak pernah mengingkari aku. Gitu. Ya sudah. Jadi iman mereka mengalahkan situasi yang mereka hadapi. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Katanya, ini kata Nebukadnezar ya. Kan cuma 3 orang yang kita cemplungin ke sana kan. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Tungku berapi Sadrak Mesah Abednego adalah pembuktian iman. Pemurnian iman. Dan saya mau sampaikan. Terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal yang sama saudara dan saya akan lewat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia bertanggung jawab atas setiap pemurnian yang dia buat untuk harus kita lewati. Dia bertanggung jawab untuk itu. Tungku berapi yang dipanaskan 7 kali lipat. Hanya membakar tali belenggu mereka. Mereka kan diikat, dibelenggu. Dimasukin dalam tungku berapi. Yang Nebukadnezar sama semua yang lain lihat apa? Mereka jalan-jalan di sana. Halo, orang Kristen tetap bisa jalan-jalan di tengah penderitaan. Yang terbakar belenggu. Ada belenggu apa? Belenggu masa lalu, belenggu pemurnian membuat belenggu itu putus. Keren kan? Gitu. Mereka nggak rasa kepanasan.
Kan banyak orang Kristen, AC mati panas banget ya. Belum tunggu loh. Ya enggak lah, saya juga enggak mau dimasukin tunggu gitu. Kita ibadah kayak gini, tunggu, kurang panas, tolong panasin. Walah ya enggak mau saya. Tapi inilah hidup. Ayat ke-28 dari Daniel 3, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kemudian yang menghina Allah mereka akan dipotong-potong, mutilasi. Siapa yang mutilasi? Tuhan yang mutilasi. Rumahnya diratakan dengan tanah. Wow. Ada pengakuan yang muncul dari orang lain atas pembuktian iman saudara dan saya. Nah, minggu depan saya bicara kesaksian. Kesaksian tuh gini. Jangan bilang orangnya hebat ya. Ada masalah dia tetap dekat dengan Tuhan. Nah. Itu bukan kesaksian. Itu kesaksian untuk dirinya. Kesaksian adalah untuk Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara dan saya cuma bilang begini, hebat ya Tuhan yang tetap menyertai dia dan gak melepas dia. Banyak orang Kristen salah, mereka kagum terhadap manusianya. Keliru. Kagum dengan Tuhan yang bekerja dalam dia. Nah ini porsi minggu depan, nanti kebablasan. Ya. Oke? Kita. Daniel 3 ayat 30. Lihat. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Halo, mau promosi? Dimurnikan dulu. Gak bisa gitu. Promosiin diri sendiri. Ya terserah. Ini ambrol ya jangan bengok. Tapi kalau dipromosi sama Tuhan, fondasinya kuat. Mau dipromosi? Dimurnikan. Supaya jangan segala sesuatu itu menjadi toys, menjadi mainan. Itu akan dibuang loh oleh Tuhan. Nek mainan terus dibuang loh. Gitu, ya. Jadi ada promosi di balik pembuktian iman. Soal lembah pemurnian, saya kembali lagi. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan gak jahat ya saudara ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So, iman jangan kendor ya saudara ya. Amen. Semangat mengiring Tuhan jangan kendor ya. Nah kenapa? Saya tutup dengan ayat ini. Ini kan ayat yang ke-7. Kita pergi ke ayat 5 dan 6 dari 1 Petrus 1. Dibilang begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow. Siapa yang mau dipelihara oleh kekuatan Allah? Perhatikan, mekanismenya, cara kerjanya, karena imanmu. So iman seseorang membuat pemeliharaan Allah yang kuat turun dalam hidupnya. Ya kan? Sementara kamu menantikan keselamatan, maksudnya gini, sementara kamu menantikan semua pemurnian ini selesai. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Jadi kalau mau ikut firman ini semua yang dengar pemaparan dari awal sampai sekarang harusnya pulang dengan sukacita dan gembira. Halo? Bisa senyum gak? Dimurnikan. Bisa bergembira terbahak-bahak lewat masalah. Karena bagian kita nanti adalah mentertawakan masalah, saudara. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Nggak apa-apa. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Mulai dari saya nggak salah tapi mengampuni. Saya mau dekat-dekat sama Tuhan. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Ya, beberapa dari banyak orang Kristen
Baca Alkitab aja itu penyiksaan loh saudara. Siapa yang pernah tahu ini? Siapa yang pernah kenal? Gitu. Tapi setelah dia lewat pemurnian itu, baca Alkitab menjadi kesukaan. Kalau baca Alkitab belum menjadi kesukaan, selamat datang ditunggu. Oke. Yesus, padamu ku berseru. Karena udah gak bisa lagi berseru ke istri, berseru ke suami, berseru ke mereka. Gak bisa. Cuman gini. Cuman Tuhan aja. Tuhan. Yesus. Cuman itu aja. Waktu itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tetap kuat. Dan firman yang berkata bersukacitalah senantiasa maksudnya gini. Di lembah juga bersukacita. Kan bersukacita senantiasa kan. Bukan bersukacita waktu gajian. Itu yang ngejar itu kan online itu, sales online. Halo, hari gajian, habiskanlah semua gajimu. Kan gitu saudara ya. Atau gini, halo, begitu gajian numpang lewat. Ada yang ngalami gitu juga mungkin ya. Gitu saudara. Tapi firman Tuhan, makanya orang Kristen gak bisa dikalahkan saudara. Gak bisa orang Kristen itu terpuruk kemudian gak bisa. Gak bisa. Dia punya Tuhan loh. Kan iman itu kan. Percaya bahwa Tuhan ada dan mencari dia. Ibrani 11 ayat 6. Dan Tuhan memberikan upah. Wow. Asik ya. Yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saya tangkap banget bahwa masalah pemurnian persoalan ada expiry date-nya saudara ya. Jadi sekali-sekali kalau ada masalah tanya, ini expiry date-nya kapan? Gitu. Tuhan bilang ya tunggu. Kapan Tuhan tunggu? Kan banyak kita kepingin cepat. Banyak orang Kristen, maksud saya bukan kita. Kepingin cepat, pengen instan. Ya. Instan itu kebanyakan makan instan kembung loh saudara. Banyak orang Kristen kembung tuh. Makan mie instan gitu. Enak, kembung ya habis itu. Kalau udah kembung gasnya banyak, ya perlu dikeluarkan gasnya. Oke? Walaupun melalui banyak masalah, bergembiralah. Nanti saudara selesai ibadah, jangan pulang dulu. Saya akan tunggu dengan istri saya di pintu luar. Saya kepingin salaman lihat. Pada bersukacita enggak? Kalau enggak apa-apa, jangan paksa-paksa. Saudara salaman dengan kami berdua. Aduh, Pak Gembala, Ibu Gembala. Ya enggak apa-apa. Yuk masuk ke ruangan, yuk kita doain. Enggak saudara, saya enggak nunggu-nunggu gitu. Ya. Saya bergembira karena tetap dipelihara dalam kekuatan Allah. The Valley of Refining. Amen. So kita renungkan sebentar kebenaran firman ini. Mari coba saudara kembali lagi ke awal daripada apa yang saya sampaikan. Apa maksud Tuhan tentang pemurnian? Kenapa kita dimurnikan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Supaya Tuhan sendiri memuji-muji kita. Tuhan sendiri menyatakan kemuliaannya dan kehormatan daripada Tuhan. Ada promosi di balik semua itu. Tuhan itu begitu baik, tidak akan melepaskan saudara dan saya. Walaupun harus melewati tungku berapi. Tuhan tetap siap menolong, menyertai kita.